Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita belajar matematika kelas 9, bab persamaan kuadrat. Ini adalah video terakhir yang akan ngebahas tentang persamaan kuadrat ini. Pada video-video sebelumnya kita udah belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat, menentukan akar persamaan kuadrat, jenis akar persamaan kuadrat, operasi akar-akar persamaan kuadrat, dan di bagian akhir ini kita akan belajar cara menyusun persamaan kuadrat yang baru. Sebelum nonton video ini, pastikan kalian udah nonton video-video sebelumnya, biar nanti benar-benar paham tentang apa yang Kak ajarkan. Oke? Semangat belajar! Untuk membuat sebuah persamaan kuadrat yang baru, yang kita butuhkan adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Misalkan, jika kita punya nilai alfa dan beta, dan alfa dan beta ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru, adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru, maka persamaan kuadrat yang baru tersebut, atau kita singkat saja menjadi PK baru, persamaan kuadrat yang baru tersebut bisa kita susun dengan persamaan X kuadrat dikurang alfa tambah beta dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, persamaan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah persamaan kuadrat yang baru. Ingat persamaannya? X kuadrat dikurang alfa tambah beta dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Di sini nilai alfa tambah betanya, koefisien X-nya adalah min alfa tambah beta, dan konstantanya adalah alfa kali beta. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 3. Apa persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 3? Maka dari soal ini bisa kita tulis nilai alfanya sama dengan 5, nilai betanya sama dengan min 3. Akar-akarnya 5 dan min 3, berarti ini adalah alfa dan beta. Karena tadi persamaan kuadrat yang baru itu punya persamaan umum, X kuadrat dikurang alfa tambah beta dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0, maka kita harus nyari dulu alfa tambah betanya berapa dan alfa kali betanya berapa. Alfa tambah beta, berarti itu nilainya sama dengan 5 tambah min 3. Berapa nilai 5 tambah min 3? 2. Alfa kali beta berarti 5 yang dikali sama min 3. Berapa 5 kalau dikali sama min 3? Min 15. Nah, kita tinggal masukkan nilai alfa tambah beta dan alfa kali beta ke dalam persamaan ini. Sehingga nanti dia akan jadi X kuadrat dikurang alfa tambah beta itu nilainya 2, berarti dikurangi sama 2X. Ditambah alfa kali beta. Alfa kali betanya nilainya min 15, berarti kalau ditambah min 15 jadinya kurang 15 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 3. Gampang kan? Kita lihat soal nomor 2, contoh yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min setengah. Oke, berarti dari soal ini, nilai alfanya sama dengan 3, nilai betanya sama dengan min setengah. Ingat, persamaan kuadrat baru itu punya persamaan X kuadrat dikurang alfa tambah beta dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Kita cari dulu berapa alfa tambah beta dan berapa alfa kali beta. Alfa tambah beta berarti 3 ditambahin sama min setengah. Jadinya samanya dengan 3 kurang setengah. Tambah ketemu min, ya jadinya kurang. Kalau kita mau jumlahkan ini atau mengurangi ini, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Menjadi 2. 3 ini kan sama aja dengan 3/1. Oke? 2 dibagi 1, 2 dikali 3, 6. Dikurang 1/2. Berapa 6 kurang 1? 5. Maka alfa tambah beta bernilai 5/2. Sekarang alfa kali beta. Alfanya 3, betanya min setengah.
3 kalau dikali min setengah, maka dia akan jadi min 3/2. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. X kuadrat dikurang alfa tambah betanya bernilai 5/2, berarti dikurang 5/2X. Ditambah alfa kali betanya min 3/2, ditambah min 3/2 sama aja dengan dikurang 3/2, sama dengan 0. Nah, usahakan nilai B atau nilai C-nya itu nggak ada yang pakai pecahan. Biar per 2-nya ini hilang, maka kita kali 2 semuanya. E kuadrat kalau dikali 2, maka jadi 2E kuadrat. Min 5/2X ketika dikali 2, 2 buahnya ini hilang. Sehingga jadi min 5X. Min 3/2 dikali 2, per 2-nya ini habis. Sehingga nanti akan jadi min 3, sama dengan 0. Maka inilah persamaan kuadrat yang punya akar-akar 3 dan min setengah. Oke? Lanjut. Akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah 2 tambah akar 5 dan 2 kurang akar 5. Maka persamaan kuadrat tersebut adalah berapa? Akar-akarnya katanya 2 tambah akar 5, berarti itu nilai alfa. Nilai alfanya 2 tambah akar 5, nilai betanya 2 kurang akar 5. Nah, ingat, kita pertama nyari dulu berapa nilai alfa tambah beta. Alfa tambah beta berarti 2 tambah akar 5 ditambah 2 kurang akar 5. Angka biasa tambahkan sama angka biasa, akar sama akar. 2 tambah 2, 4. Akar 5 dikurang akar 5. Habis akar 5-nya. Jadi alfa tambah beta bernilai 4. Terus kita juga harus nyari berapa alfa kali beta. Berarti 2 tambah akar 5 dikali 2 kurang akar 5. Jangan lupa dikurung biar nanti kita nggak salah dalam mengalihkan. Ini masing-masing terdiri dari 2 suku, jadi kita kurung. Nah, kalau kita kalikan, maka kita ngalikannya satu-satu. 2 kalikan ke 2 dulu. Habis itu 2 ini kalikan ke min 5. Kalau 2 dikali 2, maka jadinya 4. 2 dikalikan ke min akar 5, maka jadi min 2 akar 5. Oke? Berikutnya, giliran akar 5-nya. Akar 5-nya kalikan ke 2, akar 5-nya kalikan ke min akar 5. Kalau akar 5-nya kita kalikan ke 2, maka jadi plus 2 akar 5. Positif akar 5 dikali min akar 5, maka jadi min 5. Akar 5, akar 5, akar hilang, jadi 5. Positif kali negatif, jadi negatif. 4 dikurang 5, min 1. Min 2 akar 5 tambah 2 akar 5 jadi habis. Maka alfa kali betanya min 1. Kalau kita udah dapat nilai alfa tambah beta dan alfa kali beta, maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan kuadratnya. Oke? Persamaan kuadratnya adalah E kuadrat dikurang alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. E kuadrat dikurang alfa tambah betanya bernilai 4. Berarti dikurangi sama 4X. Ditambah alfa kali beta. Alfa kali betanya min 1. Berarti tambah min 1 sama dengan kurang 1. Sama dengan 0. Maka inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 tambah akar 5 dan 2 kurang akar 5. Oke? Lanjut. Soal nomor 4. Diketahui persamaan kuadrat 2E kuadrat tambah 3X kurang 8 sama dengan 0 punya akar-akar P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4P dan 4Q adalah, berarti kita punya persamaan kuadrat yang lama dan ditanya persamaan kuadrat yang baru. Ya, tulis dulu. PK yang lama itu punya persamaan 2E kuadrat ditambah 3X dikurang 8 sama dengan 0. Punya akar-akar P dan Q. Berarti akar-akarnya P dan Q. X1-nya P, X2-nya Q. Oke? Terus, PK yang baru, PK baru itu akar-akarnya 4P dan 4Q.
Kalau yang lama ini akar-akarnya kita anggap X1, X2, yang baru ini ya seperti biasa kita anggap nilai akar-akarnya alfa dan beta. Alfanya bernilai 4P, betanya bernilai 4Q. Nah, kita mulai dari sini dulu. X1-nya P, X2-nya Q. Sebelumnya kita udah belajar di operasi akar-akar persamaan kuadrat. Kalau X1 tambah X2, oke, itu punya rumus min B per A. X1-nya siapa? P. X2-nya Q. Berarti P tambah Q. Min B per A, B-nya yang mana? 3. Berarti kalau min B, min 3. Per A, A-nya 2. Berarti min 3 per 2. Itu nilai P tambah Q. Terus X1 kali X2 itu punya nilai C per A. Oke? X1 kali X2 berarti P kali Q. Karena X1-nya adalah P, X2-nya adalah Q. C per A, C pada persamaan ini bernilai min 8. Dibagi A, A-nya bernilai 2. Berarti min 8 bagi 2. Berapa min 8 bagi 2? Min 4. Ini nilai P tambah Q dan ini nilai P kali Q. Nah, yang diminta persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4P, alfanya 4P dan betanya 4Q. Persamaan kuadrat baru kan punya persamaan X kuadrat, kan PK baru, itu persamaannya adalah X kuadrat dikurang alfa tambah beta dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Ini kalau akar-akarnya adalah alfa dan beta. Alfanya bernilai 4P, betanya bernilai 4Q. Maka kita cari dulu berapa alfa tambah beta dan alfa kali beta, seperti biasa. Alfa tambah beta, berarti 4P tambah 4Q. 4-nya boleh kita keluarkan. Karena sama-sama ada angka 4, 4-nya keluar, dikurung, maka ini tinggal P, di sini tinggal Q. 4P tambah Q. P tambah Q, tadi kita udah hitung. P tambah Q bernilai min 3 per 2. Maka ini akan jadi 4 kali min 3 per 2. 4 kali min 3, min 12. Dibagi 2 hasilnya min 6. Kalau alfa kali beta berarti 4P kali 4Q. Sehingga nanti menjadi 4 kali 4, 16. P kali Q. Dan P kali Q-nya tadi udah kita hitung juga. P kali Q itu min 4. Berarti ini 16 dikali min 4. Jadi berapa 16 dikali min 4? Min 64. Nah, karena kita udah dapat nilai alfa tambah beta dan nilai alfa kali beta, maka persamaan kuadrat yang baru yang awalnya rumusnya ini, nanti kalau kita udah masukkan nilai alfa tambah beta dan alfa kali betanya, dia akan jadi X kuadrat, oke, dikurang alfa tambah beta. Alfa tambah betanya bernilai min 6. X ditambah alfa kali beta. Alfa kali betanya bernilai min 64. Sama dengan 0. Kita buka kurungnya. Min ketemu min nanti jadi apa? Plus. Berarti X kuadrat tambah 6X. Plus ketemu kurang nanti jadi kurang 64 sama dengan 0. Maka inilah persamaan kuadrat, oke, yang akar-akarnya 4P dan 4Q. X kuadrat ditambah 6X kurang 64. Yang mana? Yang A jawabannya. Oke? Lanjut. Soal nomor 5. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X kurang 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Oke, ini sama sama yang tadi. Kita punya persamaan kuadrat yang lama. Yang awal, X kuadrat ditambah 5X kurang 2 sama dengan 0. Dia punya akar-akar X1 dan X2. Ditanya, PK baru itu punya akar-akar X1 kurang 3 dan X2 kurang 3. Karena akar-akar PK baru biasanya kita lambangkan dengan alfa dan beta, berarti alfanya itu bernilai X1 kurang 3, betanya bernilai X2 kurang 3. Oke? Dan rumus PK baru itu sama dengan X kuadrat dikurang alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dulu, sebelum nyari alfa tambah beta dan alfa kali beta, cari dulu X1 tambah X2 dan X1 kali X2. X1 tambah X2, rumusnya adalah min B per A.
Min B. B dari persamaan ini adalah 5. Berarti kalau min B-nya min 5. A-nya adalah 1. Kalau seandainya masih bingung ini, tonton dulu video-video sebelumnya ya. Min 5. X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. C-nya bernilai min 2, A-nya bernilai 1. Min 2 bagi 1, min 2. Nah, sekarang kita gunakan ini nanti untuk mencari alfa tambah beta dan alfa kali beta. Kita cari dulu alfa tambah beta. Alfa, X1 kurang 3. Tambah beta, X2 kurang 3. X1-nya tambahin sama X2-nya. X1 tambah X2. Min 3 kurang 3. Jadi min 6. X1 tambah X2, tadi kita udah dapat nilainya, min 5. Makanya akan jadi min 5 kurang 6. Berapa min 5 kurang 6? Min 11. Kemudian kita cari juga berapa nilai alfa kali beta. Alfa kali beta berarti X1 kurang 3 dikali X2 kurang 3. Coba kita kalikan. X1 kalikan ke X2 dulu. X1, X2. X1 berikutnya kalikan ke min 3. Min 3 X1. Min 3, X1-nya udah, sekarang giliran min 3. Min 3 kalikan ke X2. Min 3X2. Dan terakhir, min 3 kalikan ke min 3, positif 9. X1 kali X2, udah ada nilainya, min 2. Terus, min 3X1, min 3X2, gara-gara sama-sama ada min 3, maka min 3-nya kita keluarkan. Kalau min 3 keluar, maka di sini tinggal plus X1, min 3-nya keluar. Minnya keluar, 3-nya keluar, maka tinggal plus X1. Ini min 3-nya juga keluar. Min keluar, 3-nya keluar, maka tinggal plus X2. Tambah 9. Min 2 ini, tambahkan ke 9 yang di belakang. Oke? Berapa min 2 tambahin 9? 7. Terus yang min 3, kalikan ke X1 tambah X2. X1 tambah X2, udah ada nilainya. Min 5, berarti min 3 kali min 5. Jadi 7, min 3 kali min 5, tambah 15. Maka hasilnya adalah 22. Nah, karena kita udah punya alfa tambah beta dan alfa kali beta, maka PK barunya kita tinggal masukkan nilai X1 tambah dan X1 kali X2. Alfa tambah beta dan alfa kali beta. Jadinya X kuadrat dikurang alfa tambah beta. Min 11, berarti dikurangi min 11X. Tambah alfa kali beta. Alfa kali beta 22. Sama dengan 0. Min ketemu min maka nanti jadi positif. X kuadrat tambah 11X tambah 22 sama dengan 0. Maka inilah hasil persamaan kuadrat yang barunya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kurang X3 dan X2 kurang X3. Maka jawabannya adalah A lagi. Oke. X kuadrat tambah 11X tambah 22 sama dengan 0. Lanjut. Soal terakhir. Soal nomor 6. Akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Kita punya persamaan kuadrat yang lama. Akar-akarnya 2X kuadrat ditambah X kurang 6 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya ini, akar-akarnya katanya X1 dan X2. Seperti biasa, cari dulu X1 tambah X2 dan X1 kali X2. X1 tambah X2 rumusnya min B per A. Min B, B-nya 1. Berarti kalau min B, min 1. A-nya 2. Berarti min 1 per 2. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya min 6. A-nya 2. Min 6 bagi 2 berarti sama dengan min 3. Ditanya, berapa PK baru? Jadi kita punya persamaan kuadrat baru yang ditanya. Yang akar-akarnya seper X1 dan seper X2. Akar-akar PK baru itu kita lambangkan dengan alfa dan beta. Berarti alfanya seper X1, betanya seper X2. Kita harus nyari berapa alfa tambah beta dan berapa alfa kali beta. Untuk kita masukkan ke dalam rumus. Alfa tambah beta berarti seper X1 tambah seper X2. Kalau kita punya penambahan pecahan, maka kita harus samakan penyebutnya dulu.
Dan cara paling gampang menyamakan penyebut adalah dengan cara dikali. Jadi kalau ini X1, di sini X2, maka penyebutnya menjadi X1 kali X2. Nah, pembilangnya jadi berubah nanti. X1 kali X2, kalau dibagi X1, dapatnya X2, dikali 1, X2. Oke? Atau cara paling gampangnya sebenarnya, kalau penyebutnya kita kali, maka pembilangnya itu kali silang. 1 kalikan ke X2, X2. Tambah, yang di kanan juga gitu. 1 kalikan ke X1, X1. Jadi dapatnya X2 tambah X1 dibagi X1 kali X2. X2 tambah X1 sama aja dengan X1 tambah X2. Nilainya tadi min setengah. Min setengah dibagi X1 kali X2 nilainya min 3. Min bagi min jadi positif. Setengah bagi 3 sama aja dengan setengah kali sepertiga. Ingat, pembagian pecahan boleh kita ubah jadi kali, tapi jadi terbalik pembaginya. Awalnya bagi 3 sama aja dengan kali sepertiga. 1 kali 1, 1. 2 kali 3, 6. Oke? Terus, alfa kali beta sama dengan 1/X1 kali 1/X2. Kalau pengali nggak perlu kita samakan penyebutnya. Langsung aja atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1, 1. X1 kali X2 ya X1 kali X2. Dan X1 kali X2 kita udah punya nilainya min 3. 1 bagi min 3. Atau boleh aja tulis min 1/3. Karena kita udah dapat nilai alfa tambah beta dan alfa kali beta, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus PK baru. Rumusnya adalah X kuadrat dikurang alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat, alfa tambah betanya 1/6, berarti kurang 1/6X. Alfa kali betanya min 1/3, tambah min 1/3 berarti kurang 1/3 sama dengan 0. Nah, biar nggak ada pecahan, ini per 6, ini per 3, maka biar hilang kita kali 6 saja. Kenapa pakai kali 6 nggak kali 3? Ya, karena 6 itu adalah KPK antara 3 sama 6. 6 dikali X kuadrat, 6X kuadrat. 6 dikali min 1/6X, min X. 6 dikali sama min 1/3 jadinya min 2. 6 sama 3-nya coret jadi 2. 2 kali 1, 2. Sama dengan 0. Oke? Maka inilah jawabannya. 6X kuadrat dikurang X kurang 2 sama dengan 0. Pilihan jawabannya nggak ada yang cocok. Ini kayaknya Kak lupa ngedit lah. Ini tadi mirip, sama kayak soal nomor 5. Oh iya, pilihan jawaban nomor 5 nih. Lupa Kak ngeditnya. Oke, jadi jawabannya 6X kuadrat dikurang X kurang 2 sama dengan 0. Sip. Ini kita coret aja. Nggak ada pilihan jawaban ini. Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan paham. Di video berikutnya, kita akan ngebahas tentang fungsi kuadrat. Video pertamanya udah ada sih tahun lalu. Tinggal Kak ngelanjutin video yang keduanya. Kita sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.